Satu unit sepeda motor BMW S1000RR memasuki pelataran kampus dan berhenti tepat di depan sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang entah sedang melakukan diskusi atau apa. Kehadiran seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor itu sontak saja menjadi pusat perhatian bagi mereka. Mereka mengira, siapakah gerangan pemuda tersebut? Apakah mahasiswa baru? Namun, setelah diperhatikan, mereka melihat logo G7 pada bagian dada kanan di jaket yang dikenakan oleh penunggang motor tersebut. Terlebih lagi Mira, Dewi, dan Janet. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah itu adalah Joe atau bukan? Karena Jericho, James, Jais, Jofran, dan 2 orang lainnya berada di tempat itu saat ini. Apakah pemuda itu adalah Joe? Tanya Janet kepada Dewi. Siapa lagi? Bukankah anak coba itu penuh kejutan? Pantas saja, geng Cobra tidak berani mencari gara-gara lagi dengan anak-anak G7. Ternyata, itu karena Joe. Benar juga. Aku merasa malu dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Joe ini sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Siapakah orang ini sebenarnya? Gumam Mira. Mulai sekarang, kita jangan mencari gara-gara lagi dengannya. Aku khawatir bahwa dia akan menyodorkan sekali lagi telapak kakinya ke depan hidung kita. Bisik-bisik di antara mereka terus berlanjut, dan yang menjadi buah bibir mereka tidak lain adalah Joe. Sementara itu, Joe yang sudah membuka helm miliknya langsung saja menghampiri Jericho dan yang lainnya. Dengan sangat bangga, Joe langsung bertanya, "Hey guys, bagaimana dengan sepeda motor ini? Aku menyewa sepeda motor ini, 2 juta rupiah harga sewanya," kata Joe sambil menepuk jok sepeda motor BMW S1000RR yang dia dapatkan dari Lalah tersebut. "Wes, mantap. Sepertinya kau tidak mau kalah dengan kami." "Justru kita yang kalah. Lihat, ini adalah BMW S1000RR bro. Sedangkan kita hanya punya Kawasaki Ninja 250R. Julio malah hanya Yamaha R25. Ini harganya bisa membeli sepeda motormu sampai 9 unit," kata Jais berdecak kagum. "Memangnya berapa sih harga sepeda motor BMW ini?" tanya Joe yang tidak mengerti. "Lengkap, tinggal bungkus dan siap segala dokumen. Setidaknya harganya mencapai 800 juta rupiah," kata Jais. "Wow, mahal ya. Uangku malah tidak ada 800 juta, kata Joe merendah. Padahal 800 juta dolar yang dia tidak punya. Kalau 800 juta rupiah, dia malah lebih dari punya. "Hehe, maaf Joe. Memang potonganmu bukan seperti anak orang kaya sih," ejek Jais bercanda. "Hehe, iya, ini saja aku dapat dari menyewa. Kartu identitasku sebagai jaminan," kata Joe berbohong. Tapi walaupun dia berbohong, tetap saja mereka percaya. "Oke, semuanya telah dipersiapkan. Kalian tinggal membawa perlengkapan kalian saja. Apa yang kalian butuhkan. Sore ini, kita akan berangkat dan mungkin kita akan singgah di kampung Murnisari. Kita bermalam minggu di atas puncak bukit yang terdapat di sana. Pagi minggu, kita langsung melakukan kerja bakti. Antaranya adalah membersihkan saluran air, memperbaiki jembatan yang rusak, memberi sumbangan kepada warga yang memerlukan, dan lain sebagainya. Pukul 3 sore di hari yang sama, kita kembali ke Kota Batu," kata Jericho yang bertindak sebagai ketua. "Junet, bagaimana dengan tabung donasi? Apakah angsuran sudah mencukupi? Jika sudah, segera tutup saja." "Sudah ditutup, bahkan sebelum waktunya. Entah siapa yang mentransfer uang sebesar 20.000 dolar. Yang tertera di sana hanya nama, orang biasa. Selebihnya aku tidak tahu, bahkan setelah aku cek berkali-kali," jawab Junet. "Wah, anggaran kita untuk touring kali ini hanya sekitar 50 juta rupiah saja. Jika 20.000 dolar itu dikonversikan menjadi rupiah, itu sudah 280 juta. Siapa orang yang sungguh sangat dermawan itu?" tanya Jericho. Mereka semua hanya mengangkat pundak saja, karena mereka memang tidak tahu siapa pendonasi tersebut adanya. Tepat pukul 2 sore, rombongan anak-anak G7 pun berangkat meninggalkan Kota Batu menuju ke perkampungan Murnisari. Rencananya, mereka akan berkumpul di Universitas Tunas Bangsa dengan anggota touring dan geng lainnya.
Murnisari dulunya adalah perkampungan transmigrasi ketika zaman Orde Baru. Banyak orang-orang dari luar Sumatera tinggal di perkampungan ini. Di sini terdapat suku Jawa, Sunda, Melayu, Batak, dan beberapa suku lagi yang hidup berdampingan, tanpa membeda-bedakan antara ras, suku, dan agama. Hanya saja, perkampungan ini terlalu jauh di pelosok, sampai-sampai nyaris tidak tersentuh pembangunan. Bahkan, untuk listrik saja, mereka harus menggunakan genset dan tenaga surya. Medan yang ditempuh juga menyukarkan perjalanan mereka. Jika musim hujan, jalanan akan berlumpur. Jika musim kemarau, debu akan berterbangan setiap kali ada kendaraan yang lalu lalang. Singkat cerita, mereka yang tadinya dari Kota Batu dan kota-kota lainnya berangkat dalam keadaan bersih dan sangat keren. Ketika tiba di jalan menuju perkampungan Murnisari ini, mendadak mereka berubah seperti labu kundur, seperti dilumuri bedak akibat harus terus-menerus ditaburi oleh debu. Joe terpaksa berhenti dan segera mengenakan masker. Begitu juga dengan Tiara. Hampir menjelang senja, barulah mereka tiba di perkampungan Murnisari. Mereka terpaksa menitipkan sepeda motor mereka di rumah kepala desa kampung tersebut, kemudian berjalan kaki menuju puncak bukit, lalu mendirikan perkemahan di sana. Antara geng lain yang ikut, terdapat orang-orang yang sangat dikenali oleh Joe. Mereka adalah Hendro, Udin, Putri, dan Lia. Berkali-kali Joe membuang muka, sampailah pada akhirnya salah seorang dari mereka melihat Tiara. Dan hal yang paling dikhawatirkan oleh Joe pun akhirnya terjadi juga. Karena begitu Udin dan Hendro menghampiri dirinya dan langsung menyapa sambil membungkuk hormat, semua orang yang melihat kejadian itu langsung tercengang. Siapa yang tidak mengenal Hendro? Anak muda arogan dan sombong serta sangat songong. Tidak pernah menghormati siapapun itu, bahkan dosen sekalipun. Ternyata membungkuk hormat ketika sedang dihadapkan dengan anak muda yang terkenal sangat cupu di Universitas Kota Batu itu. Tuan muda, aku tidak menduga bahwa kita akan bertemu di sini, kata Hendro ketika itu. Udin yang melihat juga tidak tinggal diam. Dia langsung berlari ke arah Joe, lalu memeluk sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, Joe? Aku sangat merindukanmu, sapa Udin di sela-sela pelukannya. Kabarku baik, jawab Joe sambil menghela nafas berat. Hai Joe. Joe, apa kau masih ingat aku? Iya, aku ingat dengan kalian, bukankah? Kalian berdua adalah Lia dan Putri, si songong yang suka menghinaku dulu. Merah padam wajah kedua gadis itu mendengar jawaban dari Joe ini. Siapa sebenarnya Joe ini? Apakah... Jericho, apakah kau tahu siapa Joe itu? Tanya Hendra menguji pentolan G7 itu. Ya, dia adalah junior di G7. Dia juga satu universitas denganku di Kota Batu. Aku baru saja merekrut dirinya ke dalam G7. Jawab Jericho. Namun, dia segera mengenitkan dahinya ketika melihat senyuman mencibir dari Hendro. Apa itu G7? Sampah. Kau tahu siapa sebenarnya Joe ini? Hah? Awas jika kau macam-macam. Aku akan berurusan denganmu. Hei, tunggu dulu. Siapa dia sebenarnya? Tanya Jericho. Kau tidak pantas. Asal kau tahu saja. Paman Tigor, ayahku, Andra, Paman Ucok dan yang lainnya adalah bawahannya. Jadi, kau bisa mengukur apa itu G7 bagi Joe. Jawab Hendro membuat semua orang yang berada di tempat itu terbelalak.